sangka sendiri kan gak digabung. Sepertinya bentar lagi muncul. Muncul. Loading, lagi loading di sini. Apa masalahnya ya? Bu Weni, atau Ya. dilanjut aja? Sudah dibagikan. Kenapa? Dilanjut aja ya. Ya. Ya, ini dari Oke, baik. Ini di sini di-share aja nih lanjut. Nah, tadi kita sudah memahami bagaimana pentingnya museum itu sebagai lembaga informasi, walaupun mungkin secara signifikan berbeda dengan perpustakaan, mungkin dari cara penyebaran informasinya. Kalau di perpustakaan boleh dipinjam, sedangkan di museum mengkomunikasikannya itu tidak boleh dipinjamkan. Jadi, tapi tetap penyebaran pengetahuannya itu sama gitu ya, harus ada penyebaran pengetahuan dari koleksi-koleksi yang disimpan di sebuah museum. Nah, berdasarkan museum itu dapat dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya ya. Secara jenisnya, museum itu berdasarkan koleksinya itu dibedakan menjadi 2 jenis. Ada namanya museum umum dan museum khusus. Jadi secara koleksi, museum itu dibedakan menjadi 2. Ada museum umum dan museum khusus. Nanti mungkin saya harap setelah materi ini kalian bisa membedakan mana yang disebut dengan museum umum dan mana yang termasuk ke dalam museum khusus. Museum umum itu pada dasarnya sih hampir sama dengan museum khusus ya, tetap mengoleksi atau akuisisinya dari benda-benda yang berkaitan dengan seni, disiplin ilmu, dan teknologi. Nah, contohnya adalah Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah dan Museum Fathahillah. Nah, itu termasuk salah satu contoh museum-museum yang secara umum. Nah, nanti kita akan bahas kenapa dia disebut dengan museum secara umum. Nah, berikutnya adalah museum khusus. Di sini museum khusus koleksinya tuh hampir sama sebenarnya dengan secara garis besarnya pengumpulan atau kumpulan dari bukti material manusia atau lingkungan yang berkaitan dengan satu cabang seni. Kalau di atas tadi dia umumnya adalah berbagai cabang seni, jadi lebih umum gitu ya, lebih banyak. Nah, sedangkan yang khusus itu satu cabang seni atau satu cabang ilmu atau satu cabang teknologi. Jadi perbedaannya kalau yang umum dia berbagai, semuanya dimasukin ke dalam situ, sedangkan yang khusus dia hanya satu cabang saja. Tetapi pada dasarnya secara umum mereka adalah koleksinya itu atau akuisisinya itu terdiri dari kumpulan berbagai material, baik itu dari manusianya, lingkungannya, atau cabang ilmu seni, cabang ilmu lainnya, atau cabang teknologi. Tapi dia hanya satu, itu baru itu disebut dengan khusus. Sedangkan kalau berbagai cabang ilmu, maka dia disebut dengan museum umum, secara umum. Nah, sekarang sebelum saya lanjut, saya pengen tanya nih sama adik-adik mahasiswa. Kalau Museum Aditya Warman yang ada di Sumatera Barat itu termasuk museum umum apa khusus? Kenapa umum? Apa alasannya? Satu orang boleh nunjuk tangan, satu orang. Kenapa umum? Suaranya kurang jelas ya. Kenapa ya Bu Resti? Kalau katanya Bu Weni lebih kepada kata pengunjungnya. Pengunjungnya. Oke. Lebih kepada koleksinya. Koleksinya.
Baik, coba kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi pengertian dari museum yang disebut dengan museum umum itu tadi. Kita bisa tafsirkan ya, bahwa museum umum itu adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti ya, material, manusia atau lingkungan yang berkaitan dengan berbagai cabang. Ingat, kata kuncinya di sini adalah berbagai. Jadi kalian bisa menentukan museum itu umum atau khusus bukan hanya dilihat dari pengunjungnya, ya, tetapi dilihat dari koleksinya. Apakah koleksi itu khusus hanya satu cabang disiplin ilmu saja atau berbagai macam disiplin ilmu. Apabila dia merangkum koleksi-koleksi dari berbagai macam disiplin ilmu, maka dia disebut dengan museum umum. Tapi apabila dia hanya merangkum atau akuisisi koleksinya hanya satu cabang ilmu saja, maka dia disebut dengan khusus. Maka saya beri contoh tadi Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah. Museum ini biasanya dia merangkum semua tentang sejarah-sejarah Indonesia, tapi tidak ada spesifik pada bidang ilmunya. Misalnya sejarah, walaupun tentang sejarah, tapi ada juga arkeologi, artefak dan sebagainya. Jadi dia tidak khusus tentang arkeologi saja, antropologi saja, tapi sejarah arkeologinya, sejarah. Jadi itu disebut dengan museum secara umum. Sedangkan museum secara khusus, misalnya kalau di sini museum secara khusus itu ada namanya Museum Geologi di Bandung. Itu hanya khusus tentang koleksinya yang berkaitan dengan geologi aja. Di luar itu tidak dimasukin. Ada khusus contohnya Museum Batik. Nah, Museum Batik itu dia tidak walaupun banyak bahan-bahan kain, bahan-bahan lain-lainnya, tekstil, tapi kalau tidak batik tidak masuk ke dalam museum itu. Artinya dia khusus batik saja. Walaupun tekstil lainnya itu ada yang lain-lain, macam-macam tekstil, tapi dia tidak batik, maka dia tidak masuk ke dalam koleksi itu. Maka itu disebut dengan khusus. Nah, kira-kira Museum Aditya Warman yang ada di Padang itu umum apa khusus? Nah, sekarang kalian analisis salah sendiri ya. Saya pernah berkunjung ke situ sekitar tahun 2015 ya, mahasiswa perpustakaan D3 juga waktu itu. 2015 apa 2014 saya lupa lah ya, sekitar itu. Nah, saya lihat di situ berbagai macam koleksi, ada adat juga, sejarah juga. Jadi kalau saya menyimpulkan museum yang ada di Sumatera Barat, di Padang, Kota Padang itu termasuk museum umum. Nah, umumnya itu tidak kita lihat dari pengunjungnya, tapi dari koleksinya. Karena kalau kita melihat dari pengunjung, bisa saja museum yang museum khusus itu dikunjungi oleh orang yang bukan orang geologi, orang batik, orang zoologi, bukan, tapi dia tertarik. Karena salah satu fungsi dari museum itu juga sama dengan perpustakaan, yaitu ada fungsi rekreasinya juga. Jadi ketika orang ingin berekreasi dengan budget minim, dia boleh sambil berekreasi mendapat pengetahuan datang ke museum. Seperti itu. Kalau dia mempunyai budget sedikit banyak, dia bisa datang ke museum yang berbayar. Misalnya kalau di Jakarta banyak museum-museum yang berbayar ya, misalnya seperti Museum Macan ada di sini, museum modern gitu ya, tentang teknologi, seni dan sebagainya. Itu kalau nggak salah masuk ke museum itu HTM-nya itu 75.000. Nah, kalau untuk ukuran kantong mahasiswa kan lumayan ya. Hanya sekedar masuk ke museum katanya bayarnya 75.000, malas cari yang gratisan saja. Banyak juga yang gratisan. Di sini misalnya kalaupun berbayar hanya 5.000 dan sebagainya. Jadi tergantung kesanggupan kita aja. Tapi jika memang punya kelebihan budget, nggak apa-apa. Cari museum yang memang berbayar. Biasanya kalau berbayarnya lebih tinggi, aset yang kita dapat atau informasi yang kita dapat, benefit yang kita dapat juga lebih tentunya ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman sudah bisa ya membedakan mana yang disebut dengan museum umum dan mana yang disebut dengan museum khusus.
Sedangkan museum itu berdasarkan kedudukannya itu dibagi 3 jenis ya. Nanti kalian teman-teman mahasiswa juga bisa nanti menyimpulkan yang ada di wilayah teman-teman mahasiswa itu termasuk museum nasional, provinsi atau museum lokal. Nah, yang pertama adalah kedudukannya itu museum nasional. Nah, museum nasional ini koleksinya terdiri dari kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia atau lingkungan dari wilayah Indonesia yang bernilai nasional. Maka itu disebut dengan museum nasional. Kalau skopnya adalah negara, wilayah kenegaraan, itu adalah museum nasional. Terus yang kedua adalah kedudukannya museum provinsi. Nah, misalnya koleksinya itu terdiri dari kumpulan benda-benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan lingkungan yang ada di wilayah provinsi, maka itu disebut dengan museum provinsi. Nah, nanti PR-nya berlanjut, apakah museum yang ada di Kota Padang itu termasuk museum nasional atau museum provinsi. Nah, selanjutnya adalah museum lokal. Museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia lingkungannya dari wilayah kabupaten atau kota madya. Maka itu disebut dengan museum lokal. Nah, tapi pengelompokan museum berdasarkan penyelenggara itu ada 2. Nah, tadi ada kalau secara kedudukannya ada 3, kalau secara jenisnya ada 2, umum dan khusus. Secara kedudukannya ada 3, nasional, provinsi, dan lokal. Sedangkan secara penyelenggara museum itu ada 2. Yang pertama adalah museum pemerintah. Nah, museum di bawah pengelolaan pemerintah bisa museum kepresidenan, nasional, atau instansi-instansi pemerintah. Nah, itu dikelola oleh pemerintah. Misalnya kalau di sini yang terakhir, museum terakhir yang pernah saya kunjungi sekitar 3 minggu yang lalu itu adalah Museum Pertanian di Bogor. Nah, itu dikelola oleh Kementerian Pertanian. Jadi museum itu merangkum bagaimana koleksi-koleksinya itu merangkum misalnya pertanian-pertanian yang ada di Indonesia. Nah, dikelola oleh pemerintah tapi skopnya adalah Indonesia. Nah, jadi di dalam itu di museum itu mereka merangkum struktur-struktur tanah yang ada di Indonesia ini terkait juga dengan diketahuinya struktur-struktur tanah itu, diketahui juga nanti tumbuhan apa atau hasil pertanian apa yang bisa dihasilkan dari struktur-struktur tanah yang sudah mereka kaji tadi. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa pentingnya sebuah museum untuk berkelanjutan pengetahuan ke depannya. Jadi misalnya kalau di masa lalu tidak ada dicari tahu atau dirangkum atau dilihat struktur-struktur tanah, nanti kan nggak tahu, oh ternyata di wilayah ini tuh nggak cocok nanam jagung, cocoknya nanam padi, nah seperti itu. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan yang berkelanjutan yang bisa dikomunikasikan terus kepada masyarakat dan generasi-generasi selanjutnya. Dan juga misalnya yang saya contohkan museum pertanian itu misalnya struktur tanahnya di sini rawan longsor, jadi mungkin tidak perlu dihuni oleh penduduk karena nanti akan membahayakan. Nah, itu juga udah sesuatu yang harus dikomunikasikan. Nah, itu dikelola oleh pemerintah. Terus ada lagi museum swasta. Nah, museum swasta ini dibagi lagi atas 2. Ada museum pribadi. Kalau di sini ada ya museum pribadi yang memang, tapi biasanya kalau museum pribadi itu lebih kepada koleksi kesukaan orang yang punya gitu ya. Misalnya kalau di sini kemarin itu ada di Jakarta Selatan itu museum pribadi. Apa ya, saya lupa juga namanya. Jadi pernah berkunjung juga ke situ. Nah, di situ koleksi-koleksinya itu atas nama pribadi, tapi saking banyaknya koleksinya, terus dia juga akhirnya mendedikasikan koleksinya itu untuk pengetahuan masyarakat, akhirnya dibuatlah sebuah museum. Maka itu dikelola oleh pribadi, dana pribadi dan koleksi pribadi. Nah, ada juga yang namanya museum yayasan. Museum yayasan ini juga beragam ya. Ada museum yang
tujuannya komersil atau memang tujuannya dia ingin mendapatkan keuntungan selain berbagi keilmuan, juga ingin mendapatkan keuntungan dari adanya museum itu. Nah, sedangkan kalau museum yang di bawah pemerintah itu tujuannya tidak untuk mencari keuntungan atau dia disebut dengan lembaga non-profit. Sedangkan museum yang dikelola oleh swasta itu biasanya pada akhirnya dari pengelolaan swasta itu adalah mereka ingin mendapatkan keuntungan secara materi. Tapi walaupun tidak semua, tapi rata-rata ada yang seperti itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya Museum Macan yang ada di Jakarta Barat, itu HTM-nya 75.000 per orang untuk masuk ke dalamnya. Itu di hari biasa. Kalau di hari besar atau hari libur, biasanya HTM-nya bisa sampai 100 bahkan sampai 200. Artinya mereka mencari keuntungan secara material di sini. Sedangkan museum yang dikelola oleh lembaga diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan itu biasanya tidak mencari keuntungan secara materi seperti itu. Tapi memang pada akhirnya tujuan museum itu adalah untuk melestarikan atau menyelamatkan nilai-nilai dari koleksinya yang mereka simpan itu. Nah, itu kira-kiranya. Nah, kira-kira apa nih? Nah, tadi kita sudah ini juga di atas. Nah, peran utamanya museum itu sebagai lembaga informasi apa gitu ya. Yang pertama adalah museum itu bertugas mengumpulkan. Jadi kalau mengumpulkan, kalau di perpustakaan kita ini ada pengadaan, kalau di museum ada akuisisi. Nah, biasanya itu dikerjakan oleh seorang kurator. Ya, oleh seorang kurator. Terus pengelolaan museum itu pada dasarnya hampir sama juga ya dengan perpustakaan. Ada namanya, kalau di perpustakaan kita ada namanya katalogisasi dan sebagainya. Kalau di museum itu juga ada seperti itu, tapi mungkin pengkatalogisasian itu tidak seperti koleksi yang ada di perpustakaan ya, tentu dengan caranya sendiri, karena sampai saat ini Indonesia belum menggunakan pengelolaan museum itu menggunakan standar yang baku, hanya menggunakan standar kebijakan dari pengelola museum saja, seperti itu ya. Nah, terus museum itu selain mengumpulkan tadi juga melestarikan berbagai artefak sejarah ya, budaya. Jadi memang pengelolaan museum ini agak sedikit rumit apabila dibandingkan dengan pengelolaan koleksi yang ada di perpustakaan. Kenapa? Karena kalau koleksi di perpustakaan kita sudah punya standar baku ya. Misalnya kalau teman-teman mahasiswa ingin melakukan pengelolaan perpustakaan di kelas, teman-teman sudah belajar bagaimana caranya melakukan deskripsi bibliografi, bagaimana caranya mengkatalog, bagaimana caranya mengklasifikasi. Ada nih Bu Resti ya, pakar klasifikasinya. Nah, ini sudah jelas pengelompokannya, pengklasifikasiannya. Sedangkan museum tetap ada pengolahan, pengklasifikasian, tapi bisa dikasih pernomoran juga sebenarnya. Tetapi dia nanti pengklasifikasian itu bisa berdasarkan materialnya dan juga bisa berdasarkan subjek, tapi tentu tidak sama dengan yang ada di koleksi perpustakaan. Terus perannya selain penyimpanan dan pelestarian juga ada perannya sebagai penyedia informasi dan edukasi. Nah, ini museum ini menyediakan informasi tentang sejarah, budaya, ilmu pengetahuan melalui pameran. Jadi cara mereka mengkomunikasikannya kepada masyarakat adalah melalui pameran. Sedangkan perpustakaan, cara mereka menyebarkan kembali informasi itu dengan adanya meminjamkan koleksi yang mereka punya kepada si pemustaka atau membuka open access untuk si pemustaka kalau dia sudah digital. Sedangkan museum, cara mereka mengkomunikasikan itu adalah melalui pameran dan program-program edukasi yang mereka buat gitu ya. Nah, berfungsi juga sebagai sumber belajar, baik bagi masyarakat umum juga bagi belajar. Membantu meningkatkan, misalnya museum sering mengadakan pameran interaktif dan program pendidikan yang dirancang untuk berbagai kelompok usia. Jadi, caranya museum itu mengkomunikasikan apa yang mereka miliki itu kepada masyarakat adalah dengan
dengan melakukan pameran, ya seperti itu. Terus selanjutnya perannya adalah ini tadi udah 2 perannya. Yang pertama tadi penyedia menyimpan dan melestarikan, yang kedua penyedia informasi dan edukasi, dan yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan. Jadi museum ini juga sebagai pusat penelitian bagi para peneliti termasuk dosen di sini ya yang melakukan tridharma perguruan tinggi. Karena dosen itu kegiatannya kan tidak hanya ngajar di kelas, tapi juga ada namanya tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, ini museum ini sebagai tempat salah satu pusat penelitian, mendukung penelitian ilmiah dengan menyediakan akses ke koleksinya untuk para peneliti dan akademisi. Nah, saya sudah berapa kali melakukan penelitian terhadap museum. Salah satunya adalah Museum Baiat Al-Quran yang ada di Taman Mini Indonesia. Nah, kita ini kaya ya, Indonesia ini sangat kaya dan sangat beragam sekali. Salah satu museum yang kalau menurut saya karena Prodi Ilmu Perpustakaan D3 dan S1 UIN Imam Bonjol Padang ini sangat luar biasa. Setiap tahun selalu melakukan kunjungan-kunjungan. Mungkin bisa kunjungan berikutnya mengagendakan ke Museum Baiat Al-Quran karena kita terangkum dalam satu Kementerian Agama Islam ya. Mungkin bisa saya rekomendasikan untuk ke situ melihat bagaimana perjalanan mushaf di Indonesia ini baik mulai dari Aceh, Sumatera sampai ke Pulau Jawa. Nah, ini menurut saya sangat luar biasa sekali ya, bisa diintegrasikan dengan keilmuan kita Prodi Ilmu Perpustakaan karena di kurikulum MBKM saat ini, sekarang masih MBKM ya, nggak tahu nanti berubah lagi kurikulumnya menjadi apa. Itu bagaimana mengintegrasikan keilmuan dengan agama Islam atau lebih masuknya moderasi agama. Nah, ini mungkin bisa kita selipkan di situ nanti bagaimana museum itu museum yang Mushaf Al-Quran itu menyampaikan pesan-pesan melalui Mushaf Al-Quran yang notabene juga merupakan koleksi mereka. Nah, itu pernah saya melakukan penelitian di situ, tapi masih terkait preservasinya, jadi masih terbilang masih belum maksimal lah ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya generasi muda, pencinta ilmu perpustakaan, museum, dan arsip, bisa nanti menemukan ide baru, inovasi-inovasi baru terkait penyelamatan informasi-informasi yang terkandung di dalam sebuah museum. Ya, jadi hal ini dengan adanya museum sebagai tempat penelitian dan pengembangan akan membantu mengembangkan pengetahuan baru dengan adanya hasil temuan-temuan dari penelitian bagi para peneliti atau bagi para dosen yang memang concernnya di situ. Ya, tentang berbagai aspek sejarah maupun berbagai aspek budaya. Nah, yang keempat adalah media komunikasi. Peran museum itu tadi sesuai dengan dengan pengantar awal bahwa museum itu kata kuncinya adalah bagaimana bisa mengkomunikasikan informasi yang terangkum dalam sebuah museum kepada masyarakat. Nah, di sini adalah berperan media komunikasi. Peran museum berfungsi sebagai media komunikasi yang efektif menyampaikan informasi kepada pengunjung melalui berbagai metode visual atau interaktif. Jadi dulu di masa pandemi orang tidak boleh berkunjung ke museum, perpustakaan atau arsip, tapi tetap berjalan programnya dengan menggunakan metode visual. Jadi kita masih bisa misalnya teman-teman mahasiswa tidak bisa langsung berkunjung ke Museum Baiat Al-Quran. Teman-teman bisa mengaksesnya melalui webnya atau melihat di YouTube bagaimana museum-museum yang ada di Indonesia ini. Jadi itu media komunikasinya juga bisa diakses melalui metode visual. Yang kelima adalah kolaborasi antar lembaga. Nah, ini museum itu ternyata juga bisa berkolaborasi dengan perpustakaan, arsip untuk menyediakan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Jadi selama ini mungkin jaringan kerjasama yang dibangun oleh perpustakaan itu antar perpustakaan aja, tapi
sekarang sudah bisa membangun kolaborasi dengan museum dan arsip. Makanya sekarang ada istilah GLAM ya. Nah, itu juga perkembangan dari pengetahuan-pengetahuan. Nah, kita masuk saja ke materi berikutnya, kolaborasi museum. Nah, museum, perpustakaan, dan arsip itu sering bekerja sama dalam berbagai proyek digitalisasi. Jadi artinya karena memang museum ini koleksinya tidak untuk dipinjamkan, jadi mungkin koleksinya bisa didigitalkan, terus nanti bisa diakses oleh si pengunjung museum, atau nanti setelah dia bekerja berkolaborasi dengan perpustakaan, pengguna perpustakaan pun bisa mengakses koleksi yang ada di museum itu yang sudah didigitalkan. Misalnya proyek digitalisasi tadi ya yang saya sebutkan dapat memungkinkan pengguna untuk mengakses dokumen, foto, artefak dari berbagai lembaga melalui platform online. Jadi bisa aja perpustakaan, bisa aja nanti perpustakaan IB berkolaborasi dengan Museum Aditya Warman, tapi dipastikan dulu misalnya Museum Aditya Warman mau misalnya koleksinya didigitalkan atau dielektronikkan atau fotonya didigitalkan sehingga nanti pemustaka yang ada di WIN-IB bisa mengakses secara visual koleksi-koleksi yang ada di Museum Imam Bonjol. Nah, ini keren ya Bu Resti kalau bisa dilaksanakan karena nanti akan terangkum di dalam GLAM yang sekarang memang lagi booming ya Bu Resti. Selanjutnya, kolaborasi yang bisa dilakukan selain proyek digitalisasi tadi adalah pameran bersama. Nah, nanti mungkin bisa aja perpustakaan perguruan tinggi melakukan pameran bersama dengan museum dengan perpustakaan atau arsip, menampilkan koleksi mereka secara terpadu. Nah, ini tidak hanya memperkaya pengalaman pengunjung, tapi juga memperluas jangkauan informasi yang disajikan. Jadi kolaborasi perpustakaan, museum, dan arsip ini sangat luar biasa ya, karena bisa memperluas jangkauan informasi yang disajikan. Jadi ini mungkin bisa nanti menjadi pertimbangan bagi Bu Resti untuk bisa melakukan kolaborasi dengan museum-museum yang ada di Sumatera Barat sehingga nanti bisa memperluas jangkauan informasi yang disajikan bagi para pemustaka. Nah, selanjutnya nanti adalah program kolaborasinya program edukasi dan penelitian. Nah, ini sudah pasti ya, seperti yang disebutkan tadi juga bahwa peran museum itu adalah untuk salah satunya juga untuk penelitian gitu ya. Lembaga-lembaga ini sering bekerja sama dalam mengembangkan program edukasi dan penelitian, misalnya mereka dapat mengadakan seminar lokakarya, kursus yang memanfaatkan koleksi dari berbagai lembaga untuk memberikan wawasan yang luas dan yang lebih komprehensif kepada pesertanya. Nah, sekarang kolaborasi museum itu sudah terangkum di dalam GLAM ya, yang lebih kita kenal dengan GLAM, yang itu lengkapnya adalah galeri, library, archive, dan museum. Jadi konsep GLAM ini adalah pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan galeri, perpustakaan, arsip, dan museum untuk menciptakan lembaga informasi yang lebih baik, yang lebih holistik untuk memungkinkan pertukaran sumber daya dan informasi yang lebih efektif serta meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan publik. Nah, jadi sekarang GLAM ini lagi booming ya. UIN Jakarta pun sedang merancang GLAM ini bisa dihadirkan di UIN Jakarta, tapi belum ya, sedang dirancang. Dan salah satu museum yang tidak kalah pentingnya diadakan adalah Museum Perguruan Tinggi. Mungkin ini juga masih PR ya, bagi UIN Jakarta pun juga masih PR, kadang masih sedang dalam proses ya. Yang sudah ada itu, yang sudah pernah saya kunjungi, Museum Perguruan Tinggi UGM mungkin ya, itu museum alma maternya Bu Resti, mungkin nanti bisa Bu Resti memaparkan ke mahasiswanya bagaimana tentang Museum Perguruan Tinggi.
Terus juga UII. Nah, kalau yang di UII itu saya pernah berkunjung ke situ juga. Mereka sebenarnya museum perguruan tinggi itu menurut saya sangat penting juga ya. Bagaimana perjalanan sebuah kampus dimulai dari artefak dulu. Jadi ketika sivitas akademikanya itu tahu, oh ternyata dulu seperti ini dan diperkuat dengan adanya bukti-bukti artefak-artefak yang dikumpulkan dan akhirnya menjadi sebuah koleksi. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk saat ini memang yang sedang booming itu adalah GLAM, galeri, mengkolaborasikan galeri, library, dan archive dan museum. Kolaborasi dalam pembangunan teknologi memungkinkan museum, perpustakaan, dan arsip untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya dalam menciptakan solusi teknologi baru. Ini bisa mencakup pengembangan aplikasi misalnya dengan adanya GLAM itu, dengan adanya kolaborasi itu bisa mengembangkan aplikasi mobile ya. Jadi teman-teman mahasiswa nanti menggunakan smartphone-nya tidak hanya sekedar untuk media sosial hiburan aja, tapi juga bisa kalau sudah ada pengembangan aplikasi mobile, misalnya kolaborasi antara museum dan arsip tadi atau yang lebih dikenal dengan GLAM. Nah, ini bisa juga melalui platform digital ya, bisa juga melalui platform digital dan juga alat interaktif lainnya yang meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, yang terakhir kira-kira masa depannya GLAM itu seperti apa? Nah, konsep GLAM itu untuk kedepannya akan terus berkembang dengan seiring berkembangnya teknologi sehingga nanti bisa dimanfaatkan teknologi canggih dan memperkuat kolaborasi antar bangsa, antar lembaga bangsa dan sebagainya. Nah, ini materinya mungkin sampai di sini ya, tapi ini masih ada sedikit waktu, saya mau nambahkan juga bahwa sebagai kita yang terangkum sebagai umat muslim, kita punya ormas besar ya. Itu contohnya itu ada NU dan Muhammadiyah. Nah, NU dan Muhammadiyah ini juga mempunyai museum ya. Ini kebetulan saya lupa menampilkannya di sini, tapi nggak apa-apa, saya sebutkan saja. Juga mempunyai museum di jalannya masing-masing. Kalau NU dia koleksinya sangat luar biasa dengan keorisinilannya gitu ya. NU itu sebenarnya dua lembaga ini adalah dua ormas Islam yang sama-sama tujuannya adalah menuju surga ya. Mau NU atau Muhammadiyah tujuannya adalah sama-sama mendapatkan pahala gitu. Nah, NU itu koleksinya lebih kepada koleksi yang mereka mempertahankan keorisinilan. Nah, misalnya bagaimana di koleksi di Museum NU itu diperlihatkan. Kalian boleh buka nanti webnya, ada di situ. Ada, bisa kalian cari ya, Museum NU yang ada di Surabaya. Nah, itu dia tuh menampilkan bagaimana perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari dalam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mulai dari surat naskahnya, mulai dari misalnya artefak berupa sepeda, berupa pedang yang mereka gunakan waktu itu, baju dan sebagainya. Itu terkumpul dengan lengkap di Museum NU. Nah, sedangkan Muhammadiyah itu dia lebih kepada kalau Muhammadiyah dia lebih kepada penggunaan teknologi ya. Jadi mereka tetap menampilkan koleksinya dengan kemuhammadiyahannya, tapi tampilannya mereka sudah sesuaikan dengan kebutuhan generasi saat ini, yaitu generasi saat ini sukanya lebih kepada visual. Tapi pada dua itu sebenarnya saling melengkapi. Jadi pada intinya adalah saya tarik aja kesimpulan bahwa museum itu juga merupakan lembaga informasi ya. Museum itu sama halnya dengan perpustakaan, bahwa museum itu juga sebagai lembaga informasi di mana di dalamnya terkandung berbagai macam informasi
yang kalau di perpustakaan dipinjamkan, kalau di museum dikomunikasikan. Ya, seperti itu. Jadi nanti ke depannya mungkin kabar gembiranya bagi kita semua adalah nanti peluang-peluang untuk teman-teman semua berkarir di museum, di perpustakaan dan arsip itu jauh lebih banyak. Nah, saya juga beberapa bulan terakhir pernah berkunjung juga ke Museum BI. Di situ juga disebutkan bahwa salah satu spesifikasi mereka untuk menerima karya pegawai di Museum BI itu adalah mahasiswa prodi alumni prodi ilmu perpustakaan. Nah, ini juga menurut saya adalah kabar gembira ya bagi kita bahwa semakin luasnya tempat kita mencari mengembangkan keilmuan. Jadi tidak hanya di perpustakaan, tapi juga sudah ada di museum-museum. Sedangkan museum-museum itu tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Nah, mungkin itu saja ya dari saya. Barangkali ada yang bertanya atau kita cukupkan saja. Ini Bu Restinya sepertinya pergi ya. Ya, karena Bu Restinya sudah pergi. Mungkin itu saja dari saya barangkali ya. Nggak ada sesi tanya jawab nggak? Ada yang bisa memfasilitasi untuk sesi tanya jawab? Ada Ibu, tapi belum tahu ada yang bertanya atau tidak. Oh ya, silakan. Kalau ada yang bertanya, boleh 2 saja karena waktu juga terbatas, boleh 2. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, apakah dari kakak teman-teman ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Tidak, Bu. Baik. Baik, kalau tidak ada. Jadi saya simpulkan ya, biasanya kalau tidak ada pertanyaan itu bisa 2 kemungkinan ya. Paham sekali dan yang keduanya tidak paham sama sekali. Tapi saya berpositif aja, saya yakin teman-teman semua paham sekali ya. Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan baru bagi kita, kabar gembira bagi kita bahwa museum juga merupakan salah satu tempat di mana nanti kita bisa meniti karir. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ditutup saja atau bagaimana? Iya, Ibu, ada moderatornya. Ya, silakan. Baik, dengan berakhirnya dari narasumber tadi. Baik, terima kasih kepada Ibu Lili Sutriaweni, SIP Enhome, yang telah menjadi narasumber kami pada kesempatan kali ini. Dengan berakhirnya pembicaraan Ibu tadi, maka berakhir pula acara kita pada kesempatan kali ini. Saya Amanda Suci Adela sebagai moderator. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya sendiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih semuanya ya sudah hadir. Sukses semua untuk kalian semua.